Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lapiana dengan NIM 240504025. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu cabang ilmu hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum dagang. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang, dan sumber hukum dagang. Sebenarnya apa sih hukum dagang itu? Nah, banyak orang mengira hukum dagang itu hanya berlaku untuk pengusaha besar atau perusahaan-perusahaan besar saja. Padahal kenyataannya, hukum dagang juga mengatur aktivitas sederhana yang sering kita lakukan, seperti membeli barang, menjual produk, atau menjalankan usaha kecil-kecilan. Coba bayangkan, hampir setiap hari kita melakukan transaksi mulai dari membeli makanan, belanja online, sampai menggunakan jasa tertentu. Semua kegiatan itu sebenarnya tidak lepas dari aturan hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai hukum dagang. Oleh karena itu, definisi hukum dagang sepenuhnya diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Berikut adalah beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian dari hukum dagang. Adapun ahli yang pertama yaitu ada Purwosucipto, di mana ia mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Kemudian I.F. Soekarno juga mengatakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 atau PW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Kemudian tidak hanya itu, Ahmad Ihsan juga mendefinisikan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah dari hukum dagang. Nah, sejarah dari hukum dagang itu sendiri sejak abad pertengahan Eropa 1000 atau 1500 yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa. Pada zaman itu, di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Valencia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Akan tetapi, pada saat itu, hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis ini tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan. Maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 yang disebut hukum perdagangan atau Koopmansrecht, dan pada tahun 1681 disusunlah Ordonnance de la Marine yang mengatur tentang kedaulatan, dan pada tahun 1867-nya di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada, yaitu Code de Commerce yang tersusun dari Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1838. Pada saat itu, Netherlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri, yaitu KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakanlah dalamnya ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan bahwa di Belanda berdasarkan asas concordance. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum dagang. Dan sumber hukum dagang ini ada yang hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, hukum kebiasaan, perjanjian antar pihak, dan perjanjian internasional. Nah, di dalam hukum tertulis yang dikodifikasikan ini ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di sini itu mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan di mana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, dan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sini sesuai pasal 1 KUHD KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata, khususnya buku ketiga. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya, sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditunjukkan untuk kepentingan pedagang. Kemudian dari sumber hukum dagang yang tertulis yang dikodifikasikan itu memiliki beberapa peraturan,
yang diatur dalam beberapa undang-undang sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Kemudian sumber yang ketiga yaitu tadi ada hukum kebiasaan. Sementara ini hukum dagang didasarkan pada hukum kebiasaan bersumber pada dua pasal, yaitu pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata. Kemudian sumber yang lain dari hukum dagang yaitu perjanjian yang dibuat para pihak. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Adapun sumber dagang yang terakhir yaitu ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan hukum dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pengertian hukum dagang, sejarah, dan sumber hukum dagang. Terlebih dahulu saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.